Basarnas optimalkan seluruh potensi pendukung untuk melakukan pertolongan dan penyelamatan. Kepala Badan SAR Nasional Basarnas Marsikal Madya TNI M. Syaugi mengatakan kredibilitas dari Basarnas dipertaruhkan, di mana seluruh jajaran Basarnas harus selalu siap dan mampu melaksanakan tugas yang diamanahkan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi. Dikatakan Kabasarnas, sinergi yang telah terbangun baik selama ini dengan unsur TNI, Polri, pemerintah pusat dan daerah, serta para potensi SAR harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan demi keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan di lapangan. Syaugi menandaskan keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan yang telah diraih selama ini bukanlah semata-mata karena kemampuan dari Basarnas sendiri, akan tetapi merupakan perwujudan kerjasama dengan rekan-rekan dalam satu komunikasi yang baik dan sinergitas yang solid. Menurutnya, keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan juga ditentukan oleh 3 hal, yaitu kecepatan, ketepatan, dan kompetensi atau sumber daya manusia. Ketiganya menjadi tantangan bagi seluruh jajaran Basarnas untuk mampu mewujudkan dan menjawab tantangan masyarakat yang memerlukan pelayanan pencarian dan pertolongan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi. Berbagai kecelakaan, bencana, dan kondisi membahayakan manusia yang kerap terjadi. Kata Syaugi, pastinya membutuhkan pelayanan pencarian dan pertolongan serta penyelamatan dan evaluasi secara profesional. Karena itu, Basarnas harus mampu dan siap sedia setiap waktu dalam memberikan pelayanan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tugasnya BNPB atau Basarnas itu apa? Mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi korban jiwa. Sehingga dengan personel yang 3.400 tadi, apabila kita bagi ke seluruh Indonesia masih belum mencukupi. Nah, bagaimana solusinya? Di dalam undang-undang itu, BNPB boleh menggunakan yang namanya potensi SAR. Orang-orang atau lembaga yang punya kemampuan untuk menolong. Ada itu? Ada. Apa itu potensi SAR? Misalkan TNI, Polri, Kementerian, LSM, masyarakat. Kita, Basarnas atau BNPB dengan undang-undang punya kewenangan untuk menggunakan potensi SAR tersebut asal untuk pencarian dan pertolongan. Saat ini lanjut ke Basarnas sedang mengajukan tambahan armada baik laut maupun udara pada tahun 2018. Basarnas membeli 2 helikopter dengan program multi-years karena bila dengan APBN setahun tidak cukup. Kemudian, Basarnas juga membeli kapal yang lebih besar dari 60 meter. Kapal ini lanjutnya akan digunakan sebagai kapal supply untuk mendukung operasi Basarnas di laut. Dengan kapal besar, Basarnas memungkinkan melakukan operasi berhari-hari di tengah laut. Penambahan armada ini sangatlah penting mengingat 2/3 wilayah Indonesia adalah perairan dan kecelakaan justru banyak terjadi di laut. Di Maluku, kata Syaugi, Basarnas telah menempatkan 4 armada kapal untuk melakukan tindakan penyelamatan dan pertolongan selain di armada utama Ambon, juga di pos SAR Banda, Namlea, Somlaki, dan Tual. Armada yang ada di Maluku sudah dirasa ideal karena secara terkoneksi akan didukung beberapa armada SAR seperti di Papua maupun Sulawesi. Kehadiran Kabasarnas Marsikal Madya TNI M. Syaugi di Ambon dalam rangka meresmikan penggunaan 4 kapal negara, yakni kapal negara SAR Ramawijaya, kapal negara SAR Wibisana, kapal negara SAR Barata, dan kapal negara SAL Kumbakarna di Pelabuhan Iyo Sudarso. Keempat kapal tersebut diperuntukkan guna mendukung tugas-tugas Basarnas, khususnya bagi kantor pencarian dan pertolongan Ambon, kantor pencarian dan pertolongan Biak, kantor pencarian dan pertolongan Manokwari, dan kantor pencarian dan pertolongan Mentawai.